Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, telah kita ketahui bersama bahwa di tengah-tengah kita seringkali didengung-dengungkan tentang bahaya laten, perkara-perkara yang dapat merugikan kehidupan kita sebagai manusia di dunia. Misalnya seperti awas bahaya korupsi dan awas bahaya-bahaya yang lain. Seringkali manusia lebih perhatian dan memprioritaskan hal-hal yang sangat merugikan dan mempengaruhi kehidupannya di dunia. Padahal ada hal yang lebih membahayakan dan sangat krusial daripada hanya sekedar itu semua. Hal itu adalah dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan inilah yang dapat menghalangi seseorang untuk masuk ke surga dan membuatnya menjadi penghuni neraka serta tak bisa keluar darinya dan menetap selama-lamanya. Namun demikian, perkara dosa kesyirikan ini seringkali tidak diperhatikan. Jarang pula didengung-dengungkan perihal awas bahaya syirik, yang dimana perkara ini lebih perlu diprioritaskan daripada bahaya-bahaya yang lainnya, karena menyangkut keberlangsungan kehidupan manusia kelak di akhirat yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Pengertian syirik. Para ulama memberikan definisi perihal syirik, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam segala sesuatu yang menjadi kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran terdapat pula beberapa ayat yang menerangkan tentang kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Al-Quran Surat Yunus ayat 18. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir menyamakan sesuatu dengan Tuhan mereka. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 1. Dosa syirik tidak diampuni. Dosa syirik adalah dosa yang teramat besar, sehingga dosa tersebut dapat menyebabkan pelakunya masuk ke neraka dan menghalanginya untuk dapat masuk ke surga. Karena dosa tersebut merupakan dosa yang sangat besar dan tidak terampuni, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Di dalam sebuah hadis diterangkan bahwa dosa kesyirikan dapat diampuni dengan satu syarat, yaitu bertaubat sebelum nyawa sampai hingga di tenggorokan. Diriwayatkan dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim, dan Ibnu Majah. Perilaku kesyirikan. Di tengah-tengah kita pun seringkali banyak kita jumpai praktek-praktek kesyirikan yang dalam Islam hal tersebut termasuk dalam dosa besar, namun dianggap sepele dan remeh-temeh oleh banyak manusia, termasuk umat muslim itu sendiri. Seperti misalnya mempercayai ramalan-ramalan dukun atau paranormal. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Kemudian contoh yang lain adalah menganggap hari-hari tertentu atau pertanda-pertanda tertentu sebagai asal mula sebab kesialan. Hal tersebut juga termasuk perbuatan kesyirikan. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, tiaroh adalah kesyirikan, tiaroh adalah kesyirikan, tiaroh
adalah kesyirikan, dan setiap kita pasti pernah mengalaminya. Namun Allah hilangkan itu dengan memberikan tawakal dalam hati. Hadis riwayat Abu Dawud. At-Tiarah disebut juga dengan At-Tatoyur. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, At-Tatoyur artinya merasa sial karena suatu pertanda yang dilihat atau didengar. Sebagian ulama membedakan At-Tiarah dengan At-Tatoyur. Al-Qarafi rahimahullah mengatakan, At-Tatoyur artinya sangkaan dalam hati bahwa akan terjadi kesialan, sedangkan At-Tiarah adalah perbuatan yang dihasilkan dari Tatoyur, yaitu berupa lari atau perbuatan yang lainnya. Lalu contoh yang lain adalah seperti mengkultuskan orang yang telah mati, dianggap dapat memberikan perlindungan ataupun manfaat serta mudarat, juga termasuk kesyirikan. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tempat peribadatan dengan lukisan-lukisan orang-orang soleh di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, mereka itu apabila ada orang yang soleh atau hamba yang soleh telah meninggal, di antara mereka bangun di atas kuburnya sebuah tempat ibadah, dan mereka buat di dalam tempat itu gambar-gambar mereka itulah makhluk yang paling buruk di hadapan Allah. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat mereka itulah makhluk yang paling buruk di hadapan Allah menunjukkan haramnya membangun masjid-masjid di atas pekuburan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan hal itu. Perbuatan itu merupakan sarana yang mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan yang secara nyata merupakan kezoliman yang paling besar. Al-Baidawi rahimahullah berkata, tatkala orang-orang Yahudi dan Nasrani bersujud kepada kuburan para nabi dengan maksud mengagungkan derajat mereka dan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai kiblat yang mereka menghadap dalam solat, serta menjadikannya sebagai berhala-berhala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat mereka. Allah pun telah menegaskan di dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam bissawab. Jika video kami bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami, Islam Story. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi penyebab kebaikan untuk seluruh umat muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.